Krisis moneter 1997 memicu terjadinya permasalahan sosial, ekonomi, dan politik dalam negeri. Gejolak politik nasional saat itu juga tak bisa dihindarkan dari situasi global yang disebabkan hantaman ekonomi di beberapa negara berkembang Asia termasuk Indonesia. Sejumlah aktivis pro-demokrasi berbondong-bondong turun ke jalan menyuarakan perombakan kultur pemerintahan Orde Baru yang identik dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Repelita yang dijadikan sebagai master plan selama 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto dianggap belum sepenuhnya berhasil. Istilah seperti Jawa sentris, ABS atau asal bapak senang, dan Dwi fungsi ABRI pada saat itu menjadikan faktor utama keresahan publik. Militeristik yang sangat melekat pada sosok The General Samaling ini perlahan berubah menjadi api dalam sekam. Sobat Gemapos pasti bertanya-tanya, apa motif sesungguhnya gerakan reformasi 1998 ini? Seperti apa sih kerusuhan Mei 1998? Dan apakah 25 tahun reformasi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Yuk kita cari tahu. Melambungnya nilai tukar rupiah terhadap dolar menyebabkan utang luar negeri Indonesia yang sebelumnya sudah jatuh tempo menjadi membengkak. Nilai kurs rupiah sempat merosot hingga 185% dari 5.400 pada akhir 1997 hingga menyentuh 15.400 pada 23 Januari 1998. Sebenarnya bukan hanya Indonesia yang mengalami krisis moneter ini. Beberapa negara di Asia lainnya seperti Thailand dan Korea Selatan juga mengalami hal yang sama. Namun, krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada saat itu dinilai paling buruk. Nilai tukar rupiah melemah hampir 8 kali lipat. Bisa dibayangkan bukan betapa peliknya situasi negara kita saat itu. Perekonomian nasional morat-marit, harga barang meningkat signifikan, pemutusan kerja sepihak, juga polemik stabilitas politik nasional akibat pemilu yang berulang tanpa mengutamakan demokratisasi pemerintahan. Hal ini mengantarkan Indonesia menuju titik terendah sebagai bangsa yang sempat disebut-sebut macan Asia. Jadi, berawal dari ketidakstabilan harga bahan pokok inilah kemudian berimbas secara cepat pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setelah gejolak finansial yang berdampak pada banyak negara berkembang seperti di kawasan Asia Tenggara, polemik perpolitikan dalam negeri juga sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Hasil pemilu 1997 yang dalam tanda kutip melanggengkan kekuasaan Orde Baru dengan terpilihnya kembali Soeharto melalui kroni-kroninya dari Golkar serta dukungan dari Dwi fungsi ABRI menjadi titik ketidakpuasan publik atas perilaku penguasa pada saat itu. Wajar, masyarakat secara luas menjadi marah. Gerakan tuntutan adanya reformasi ini semakin tidak bisa terkendali. Bagi publik, reformasi telah menjadi simbol perbaikan kualitas demokrasi. Perubahan corak kepemimpinan otoritarian dari belenggu Orde Baru ke era reformasi diharapkan mampu merubah gaya pemerintahan yang terbuka, transparan, dan demokratis. Adapun beberapa tuntutan aktivis reformasi pada saat itu antara lain adili Soeharto, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hapus Dwi fungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi hukum, dan membangun pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. Budiman Sujatmiko, reformis yang berlatar belakang aktivis pro-demokrasi dari kalangan intelektual muda, disebut-sebut sebagai pemantik munculnya gerakan reformasi tahun 1998. Sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Budiman Sujatmiko tak gentar menggalang kekuatan akar rumput untuk melawan kediktatoran Orde Baru. Bahkan, bersama kawan-kawan aktivis lainnya, ia harus merasakan jeruji besi karena dianggap membahayakan dan mengancam pemerintahan pada saat itu. Tidak sedikit juga kawan-kawan aktivis lainnya
ada yang diculik oleh aparat dan tidak pernah ada kabarnya sampai saat ini. Masih membekas dalam lembaran sejarah hitam kerusuhan Mei 1998, yaitu tragedi Trisakti. Sebuah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan sebanyak 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, serta puluhan lainnya yang terluka. Keempat korban penembakan mahasiswa itu, yaitu ada Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansyah. Di masa itu, kebebasan berpendapat tidaklah semudah seperti sekarang. Intimidasi dari aparat menjadi resiko tersendiri dalam setiap gerakan yang dilakukan oleh para kelompok aktivis. Dampak dari insiden ini, demonstrasi semakin menyebar luas di berbagai kota-kota besar. Pada tanggal 12-13 Mei 1998, tercatat 2 kerusuhan besar di Jakarta dan Solo, seperti penjarahan dan bahkan pemerkosaan terhadap wanita tak bersalah. Kejadian ini sungguh sangat tragis dan traumatik. Puncaknya, pada tanggal 18-20 Mei 1998, ribuan mahasiswa dan aktivis reformasi menduduki gedung DPR MPR sampai pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Lengsernya Soeharto ini lantas menjadikan Baharudin Yusuf Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga atau yang pertama di era reformasi. Sebagai pengganti Soeharto, Habibie yang pada saat itu adalah wakil presiden masih dianggap sebagian kalangan aktivis tidak merepresentasikan figur reformasi yang sesungguhnya. Meskipun beberapa kebijakan Habibie sebenarnya sudah sangat menunjukkan keberpihakannya terhadap demokratisasi pemerintahan. Sebut saja, selama kurang lebih 17 bulan menjabat, Habibie menjamin adanya partisipasi publik yang lebih terbuka, adil, dan demokratis. Dengan mendorong sistem demokrasi seperti kebebasan pers, pemilihan umum multipartai, dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan, penguatan demokrasi ini dibuktikan sebagai resolusi konflik bagi masyarakat Timor Leste yang telah memilih untuk memerdekakan diri dari bagian NKRI. Melalui proses referendum, tentu pemisahan diri masyarakat Timor Leste ini bukanlah sebuah keputusan yang mudah bagi seorang teknokrat seperti Habibie untuk urusan stabilitas politik dalam negeri. Prestasi lain yang tak bisa dilupakan adalah kemampuannya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dengan melakukan penekanan nilai tukar mata uang hingga Rp10.000 per 1 US dollar dari sebelumnya sebesar Rp15.000 per 1 US dollar. Pemilu 1999 menjadi tonggak bersejarah perubahan demokrasi bangsa ini menuju cita-cita yang diinginkan para reformis. Adanya pemilihan umum yang diikuti oleh multi partai politik ini membuka angin segar bagi masyarakat selama kurang lebih 3 dekade terkungkung dalam sebuah sistem demokrasi palsu ala Orde Baru. Amin Rais, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri adalah beberapa tokoh reformasi yang di kemudian hari menampuk kekuasaan pengganti masa Orde Baru. Reformasi juga memberikan ruang-ruang baru bagi masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam politik praktis. Bubarnya Dwi Fungsi ABRI menjadikan posisi publik semakin besar dalam mengisi dan melanjutkan pembangunan. Tidak cukup di situ, reformasi birokrasi dan otonomi daerah meluas dengan adanya pemilihan umum yang membolehkan siapa saja dapat dipilih dan memilih kandidat kepala daerahnya. Di era reformasi, sampai sejauh ini Indonesia sudah memiliki sebanyak 2 kepala negara yang dipilih melalui sistem proporsional tertutup dan 2 kepala negara yang dipilih melalui sistem proporsional terbuka. Tapi sayang, indeks demokrasi dan korupsi negara kita masih belum ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Itu artinya masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita. Jadi, gimana nih Sobat Kumapos?
Apakah selama 25 tahun reformasi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Sudahkah pemerataan pembangunan menuju Indonesia sentris menjadi prioritas? Nantikan terus ulasan menarik lainnya. Salam demokrasi.